dengan mukhlas itu berbeda. Kalau mukhlis isim fa'il, kalau mukhlas isim maf'ul. Coba dengarkan firman Allah ketika menceritakan iblis dendam kepada manusia karena gara-gara manusia iblis diusir dari surga. Dia mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Awas, bahasanya yang salah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mananya, aku bersumpah demi kebesaranmu ya Allah, manusia akan kugoda semuanya. Tetapi ada orang-orang yang tidak mempan digoda oleh aku, yaitu minhumul mukhlasin, orang-orang yang mukhlasin, yakni ikhlasnya sudah 100%, sudah disetempel, ya kan, dilak, yang sudah tidak bisa dipermainkan oleh setan-setan itu. Kalau kita ini mentok-mentoknya mukhlisun, belum sampai mukhlasun. Itu artinya kita lagi berupaya ingin menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Itu bedanya. Jadi artinya tetap kita selalu mudah tergoda oleh setan. Kemudian ikhlas yang dipertanyakan Bapak siapa namanya? Siapa? Rudi, Bapak Rudi. Ini Budi, Bapak Budi. Ikhlas dalam bahasa Indonesia apa ikhlas dalam bahasa Arab? Karena berbeda. Asalnya bahasa Arab, begitu pindah ke Indonesia maknanya sudah bergeser. Ya, takwa bahasa Arab, begitu takwa bahasa Indonesia maknanya sudah bergeser. Murid bahasa Arab atau murid bahasa Indonesia. Kalau murid bahasa Indonesia itu anak-anak didik yang masih kelas SD, namanya murid. Kalau SMP, SMA namanya siswa. Kalau perguruan tinggi namanya mahasiswa. Kalau di Arab, murid ini adalah siswa yang tertinggi. Gurunya namanya mursyid. Anak namanya murid. Kalau SD namanya tilmidun. Ya kan? Nah, kalau mahasiswa namanya tolabah. Kalau sudah kelas tinggi S3 ke atas itu namanya al-murid, beda. Itu mananya. Maka harus kita waspadai ikhlas bahasa Arab apa ikhlas bahasa Indonesia. Kalau ikhlas bahasa Indonesia maknanya purpuran baik. Sampean ngutangin yang uang, bayar kapan? Sama gelek. Sajengkelek. Tagi maning engkau sukiki. Iya, tekamane kan sukiki, ya sukiki, ya kan sukiki. Saya akhirnya saking mengkelek, wetan sih, wis ikhlas baik, wis pur, wis ikhlas akan, artinya wis aja bayar maning. Ya, saya kira seperti itu. Maka seringkali pemahaman ikhlas dalam bahasa Indonesia berpengertian bahwa orang beribadah kalau ikhlas itu tidak minta upah, purpuran sih. Tetapi sebetulnya ikhlas dalam bahasa Arab itu sekalipun minta imbalan masih dalam wilayah ikhlas. Sekalipun orang itu mengharapkan surga sudah termasuk ikhlas, tapi mukhlis. Nah, mengharapkan ganjaran ikhlas, mentoknya mukhlis, belum sampai mukhlas. Itu bedanya. Karena orang-orang sendiri itu, para nabi, para rasul pun ketika menjalankan tugasnya menyampaikan dakwah, dia masih ada harapan mendapat bayaran dari Allah. Mari dengarkan firman Allah. Qalu inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku adalah utusan Allah untuk kamu semuanya. Oleh karena itu fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah, ikutilah saya.
saya ingin membimbing kamu ke jalan yang benar. Wa ma as'alakum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah dari kamu. Ya, para rasul tidak pernah minta upah dari umatnya. Sejen kalau dukun zaman kian jaluk bejani, ya kan, jaluk mahar ya. Ya, kalau rasul tidak. Tetapi para rasul itu tetap ada harapan dibayar. Tapi yang bayar siapa? Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah dari kamu. In ajriya illa ala rabbil alamin, upahku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti masih ada harapan dibayar enggak? Ada. Para nabi ikhlas enggak? Ikhlas. Itu bedanya. Jadi pengertian ikhlas itu sampai batas mana? Kalau Allah itu di Al-Quran mengiming-imingi, menawarkan pahala, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah engkau bertobat pada Allah, berbaktilah kepada Allah. Allah menjanjikan, ya, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah sendiri yang mengiming-iming, yang menawarkan surga. Maka kita sah saja kalau kita mengharapkan surga. Kalau orang itu beribadah mengharapkan surga, ya ujung-ujungnya dia minal mukhlisin. Oke? Nah, kalau untuk tidak lagi berharap apapun, nanti penghujungnya Pak Rudi ini tergolong minal mukhlasin. Yaitu sudah tidak minta pahala, tidak minta surga, tidak minta sehat, tidak minta rizki. Semua apapun yang kulakukan just because I love you. Aku hanya cinta kepadamu. Paham? Pengen gitu tingkatnya? Yuk